Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Bar. Al-Bar adalah nama Allah yang ke-79. Al-Bar artinya yang maha berbuat baik. Jadi Al-Bar secara ringkas diartikan yang maha berbuat baik. Adapun maksud pengertian dari nama Allah Al-Bar, Dialah Tuhan yang berbuat baik, yang Dia sampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang telah Dia tentukan. Jadi Allah berbuat baik, nah kemudian Allah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Berkenaan dengan nama ini, firman Allah dalam Al-Quran, yaitu ketika orang-orang surga menerima bermacam-macam kenikmatan dalam surga, mereka berkata, Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Artinya bahwasanya kami dahulu di dunia selalu beribadah kepada Allah, bahwasanya Allah maha berbuat baik lagi maha penyayang. Jadi nama Allah Al-Bar ini jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, lalu apa kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan lawan kita? Di antara kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, yaitu bahwa Dia ciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian. Nah, jadi di antara sekian banyak kebaikan Allah itu, nah Allah ciptakan kita yang bernama manusia ini pada sebaik-baik kejadian, baik kejadian zahir dan batin. Manusia adalah makhluk yang paling baik kejadiannya. Manusia lebih baik dari bulan purnama, lebih baik dari matahari, dan daripada makhluk-makhluk lainnya, bahkan lebih baik daripada bidadari jika nanti masuk surga. Dalam surga kecantikan kaum mukminat, perempuan-perempuan yang beriman nih. Nah, kecantikan perempuan-perempuan yang beriman di dalam surga itu melebihi kecantikan bidadari. Nah, karena manusia dijadikan paling baik rupa, karena manusia dijadikan dalam sebaik-baik kejadian, nah sehingga kita sangat patut bersyukur
telah dijadikan oleh Allah seperti ini atau yang paling baik bentuk, baik rupa zahir maupun rupa batin. Nah, padahal kita dahulu kada pernah meminta lawan Allah. Nah, tanpa kita meminta kepada Allah, nah Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik kejadian. Padahal Allah harus saja, Allah boleh saja nah menjadikan bentuk tubuh kita ini macam kambing, harus saja itu. Allah harus saja menjadikan kita macam kuda, harus. Nah, tetapi pada kenyataannya Allah ciptakan kita pada sebaik-baik kejadian. Nah, jadi kita mesti bersyukur atas kebaikan Allah ini. Jakanya kita diciptakan Allah macam kambing sarba ngalih, hendak bersepeda motor ngalih, hendak menyupir motor ngalih, kayak kambing dijadikan Allah bentuk tubuh kita. Nah, tetapi Allah dengan kebaikannya, Allah dengan namanya Al-Bar, nah Allah ciptakan kita pada sebaik-baik kejadian. Imam Ghazali mengatakan yang artinya, ujar Sidin, sejahat-jahat manusia rupanya, nah seburuk-buruk manusia rupanya, kalau dibandingkan lawan orang hutan, jauh lebih bungas, lebih baik manusia. Manusia ini yang paling buruk rupanya, ditatayakan lawan warik, takurihing, bungas yang mana kira-kira? Tetap bungas manusia. Nah, segemuk-gemuk manusia, ujar Sidin, nah kalau ditatayakan lawan gajah, tetap lebih baik manusia. Nah, sekurus-kurus manusia ditatayakan lawan kambing yang kurus, tetap lebih baik manusia. Nah, jadi manusia ini diciptakan Allah dalam sebaik-baik kejadian. Nah, itu termasuk kebaikan Allah. Dan manusia juga lebih sempurna sifat-sifatnya daripada makhluk-makhluk lainnya, yaitu dengan diciptakannya oleh Allah hidup, ilmu pengetahuan, juga diciptakannya kudrat, iradat. Nah, ilmu itu ganti lawan iradat, dua ilmunya. Dan manusia juga lebih sempurna sifat-sifatnya daripada makhluk-makhluk lainnya, yaitu dengan diciptakannya oleh Allah yang pertama hidup, yang kedua ilmu pengetahuan, juga diciptakannya kudrat, nah kemudian iradat, pendengaran, penglihatan, dan pandai berkata-kata. Satu-satunya makhluk Allah yang diberikan sifat 7 yang lengkap adalah manusia. Manusia diberikan Allah sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. 7 sifat. Nah, satu-satunya makhluk Allah yang diberikan sifat 7 yang lengkap adalah manusia. Nah, sehingga ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam atas rupanya Allah. Maksud hadis tersebut ialah manusia diciptakan Allah atas putri Allah, gambaran Allah. Allah bersifat kudrat, nah manusia bersifat kudrat. Cuman kudrat manusia itu majazi, yang hakiki adalah kudratnya Allah. Sudah semalam itu dibahas. Jadi maksud hadis tersebut ialah manusia diciptakan Allah atas putri Allah. Segala sifat-sifat yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah diberikan kepada manusia. Sehingga dalam istilah dikatakan man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Itu bukan hadis, lain hadis. Nah, istilah ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ada juga yang menisbahkan istilah ini kepada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ada juga. Cuman yang jelas, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ini bukan hadis Nabi. Nah, kebanyakan orang mengatakan ini hadis, padahal lain. Nah, jadi ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Nah, coba kita kenali diri dengan benar-benar kenal. Siapa yang menghidupkan? Tentu yang maha hidup. Siapa yang mematikan? Tentu yang maha mematikan. Dan seterusnya. Kita kenali satu-satu persatu dengan diri kita yang membuahkan kenal pada yang menciptakannya. Karena manusia diciptakan Allah atas putrit atau putunya Allah untuk mengenal Allah. Nah, sedangkan rupa batin manusia yaitu Allah ciptakan padanya berupa roh. Kemudian yang kedua nafsu, yang ketiga akal, dan yang keempat qalbu atau hati, yang tidak diberikannya pada makhluk-makhluk lain selain manusia. Roh fungsinya untuk kita hidup, nafsu untuk berkehendak, akal fungsinya untuk memberi nasihat kepada hati apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu. Nafsu hendak makan ini, nafsu hendak makan itu. Nah, akal ini memberi nasihat. Ujar akal, wahai hati, amun ikan memakan itu makanannya berbahaya, itu mengandung racun. Nah, jadi akal itu fungsinya untuk memberi nasihat kepada hati apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu, dan hati adalah sebagai rajanya untuk mengambil keputusan. Nah, yang mengambil keputusan itu hati. Nah, setelah diputuskan oleh hati, anggota tubuh bergerak menuju apa yang telah diputuskan oleh hati. Inilah keajaiban makhluk Allah yang dinamakan manusia. Nah, kemudian sebagian kebaikan Allah albar kepada kita, yaitu Dia berikan kita rizki yang layak sesuai kemampuan kita menerimanya atau mengelolanya. Termasuk kebaikan Allah juga, Allah memberikan kita rizki yang layak, yang sesuai dengan kemampuan kita menerimanya atau mengelolanya. Misalnya bulan bin bulan, Allah tahu bahwa rizki yang sesuai untuk si bulan ini sehari misalnya 50.000 cukup. Allah tahu. Nah, amun lebih daripada 50.000, nah orang ini ya Allah, si fulan ini kada mampunya mengelolanya. Nah, Allah tahu. Nah, jadi Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menerimanya atau mengelolanya. Dan lagi termasuk kebaikannya, yaitu Dia berikan rezeki itu kepada kita dengan usaha yang Dia sediakan dan terkadang tanpa ada usaha. Nah, kemudian rezeki yang Allah berikan lawan kita ini bisa datangnya lewat usaha, bisa juga tanpa lewat usaha. Bahkan kebanyakan rezeki yang datang kepada kita bukan melalui jalan usaha. Nah, kemudian Allah hamparkan kepada kita sebab-sebab untuk mencari penghidupan.
Allah hamparkan bumi ini untuk manusia mencari pekerjaan. Nah, termasuk kebaikan Allah lagi kepada kita bahwa Dia tutupi keaiban-keaiban kita. Nah, Allah tutupi celah-celah kita, sehingga andaikan Dia bukakan celah yang ada pada diri kita kepada orang lain, niscaya semua orang akan lari dari kita. Bahkan istri yang sangat disayangi pun juga akan meninggalkan kita. Seandainya itu dibukakan Allah, apa-apa yang kada baik dalam hati kita, dalam diri kita, bini kita kan bisa kadang-kadang lagi lawan kita. Nah, itu. Nah, termasuk kebaikan Allah juga, Dia ampuni dosa-dosa kita. Nah, sangat banyak dosa yang diampuni Allah bagi manusia, baik dengan tobat ataupun tanpa tobat. Termasuk kebaikan Allah juga, Allah mengampuni dosa kita, nah bisa melalui tobat atau tanpa tobat. Di malam nisfu Sya'ban, nah, di malam Lailatul Qadar, nah di bulan Rajab, banyak Allah mengampuni hamba-hambanya. Padahal si hamba tadi kada tobat. Itu kebaikan Allah juga. Dan lagi termasuk kebaikan Allah, Dia gandakan kebaikan-kebaikan kita berlipat ganda sampai 700 kali, sampai tidak terhingga banyaknya. Dan paling besar kebaikan Allah, Dia berikan kita petunjuk. Dia berikan kita hidayah untuk beriman, Islam, ihsan, dan beramal saleh. Nah, dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Allah tadi, yang paling besar yang Allah berikan lawan kita, nah Allah berikan kita hidayah sehingga kita beriman, kita Islam, kita ihsan, dan kawa beramal saleh. Jika menghitung-hitung nikmat Allah kepada kita, tentu kita tidak bisa menghitungnya. Sekalipun laut dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pina, niscaya tidak cukup untuk menulis kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya. Nah, kemudian orang yang beriman dengan nama Allah Al-Bar akan membuahkan cinta kepada Allah. Karena hati manusia tabiatnya cinta kepada orang yang berbuat baik padanya dan benci kepada orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita bujur-bujur beriman dengan nama Allah Al-Bar, bahwa Allah yang maha berbuat baik, nah maka hati kita akan cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah karena sudah tabiat hati kita, sudah tabiat hati manusia cinta kepada orang yang berbuat baik dan benci kepada orang yang berbuat jahat. Nah, jika kita punya hati yang paham, niscaya kita mencintai Allah karena tidak terhingga kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau ada orang yang memberikan kita rumah lengkap, kebutuhan hidup dan keamanan, nah pasti kita mencintai dan membela orang itu. Nah, tetapi apabila kita sadari sebenarnya yang memberikan semua itu bukan orang itu, melainkan Allah. Nah, padahal amun kita sadari sebenarnya yang memberikan nikmat semuaan tadi lain manusia, melainkan Allah. Nah, orang itu hanya perantara atau sebab, dan yang musabbibul asbab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, boleh kita berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat kepada kita. Nah, tetapi terima kasih kita pada orang itu jangan sampai membuat kita lupa dan bermaksiat kepada Allah. Para ulama mengumpamakan orang yang menyampaikan nikmat itu seperti tukang pus. Nah, orang yang memberi kita rezeki nih, yang menyampaikan rezeki lawan kita nih, itu ujar ulama seperti tukang pos. Ia hanya menyampaikan atau mengantar nikmat. Yang sebenarnya memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berterima kasih lawan makhluk tadi membuat kita kadi ingat lagi lawan Allah yang sebenarnya Allah yang memberi nikmat itu, padahal si manusia tadi perantaranya aja. Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah, khususnya nama Allah Al-Bar, pasti cinta kepada Allah. Namun cintanya kepada Allah sesuai dengan kadar yang ditentukan atau yang diberikan oleh Allah. Setiap orang berhak untuk menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Semuaan kita ditakoni cinta Allah lawan Allah, pasti menjawab cinta. Nah, tetapi pengakuannya itu perlu kita lihat apakah sesuai dengan tanda-tanda dan kebenarannya. Nah, sesuaikah lawan tandanya atau kadar? Nah, para ulama menjelaskan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah itu antara lain yang pertama mencintai kematian, hubbul maut. Mencintai kematian merupakan sebagian dari tanda-tanda orang yang cinta pada Allah. Karena kematian merupakan jalan untuk berjumpa dengan Allah. Sedangkan orang yang mencintai pasti suka bertemu dengan orang yang dicintai. Nah, dengan ini kita tanya diri kita, nah, maukah kita mati hari ini? Apakah lapang dada menerima kematian? Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya penyakit manusia adalah benci kematian. Nah, mengapa manusia benci kematian? Nah, sebab ia menganggap bahwa dunia yang ada padanya lebih nyaman daripada akhirat yang bakal dihadapinya. Kita nih takutan mati karena kita tahu sudah. Pertama, kita kada banyak belum persiapan. Di dunia kita nyaman, rumah nyaman, kendaraan nyaman, ada anak, ada bini. Di sana belum tentu ada rumah. Di sana belum tentu ada apa gedung-gedung yang pacangan kita diami. Nah, karena kita tahu sudah bahwa itu ada, lalu kita takutan mati. Nah, mengapa manusia benci kematian? Nah, sebab ia menganggap bahwa dunia yang ada padanya lebih nyaman daripada akhirat yang bakal dihadapinya. Jika kita meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, niscaya kita tidak takut mati. Namun kita sudah yakin nih, kita nih sudah yakin di sana kayaknya ada rumah, ada gedung, di sana ada kendaraan, di sana sudah ada pakaian yang pajangan kita pakai. Kada takutan lagi kita mati. Nah, kada takutan lagi. Nah, kita boleh takut mati, tetapi dengan alasan masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Nah, aku takutan mati, kenapa? Masih kurang beramal. Namun jika tidak ada tindakan untuk itu, sama halnya mendustai. Namun kada ada tindakan, itu berdusta artinya. Takutan mati, kenapa?
kurang lagi beramal, kurang lagi bersedekah, tapi kada bersedekah, padahal hartanya ada berarti berdusta. Nah, itu. Jadi kita boleh takut mati, tetapi dengan alasan masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Namun jika tidak ada tindakan untuk itu, nah sama halnya mendustai. Kita kada siap mati, nah siap akan melalui ini. Yang dulunya sembahyang kada berjamaah, nah kita usahakan memperbaiki diri sembahyang berjamaah. Minimal sembahyang subuh, misalnya kada kawa sembahyang 5 waktu berjamaah, nah minimal sembahyang subuh berjamaah lawan sembahyang isya. Misalnya kita di luar banyak kesibukan, hendak 5 waktu misalnya kada kawa sembahyang berjamaah, minimal 2 ini. Yang dijaga sembahyang subuh berjamaah lawan sembahyang isya. Kenapa? Nah, sebagaimana yang diwasiatkan oleh guru-guru bahwa bila hendak hidup itu kada sakit, supaya hidup ini kada susah, nah Fajar Sidin sembahyang subuh mesti berjamaah, sembahyang isya mesti berjamaah. Insya Allah hidup kada mau sakit. Nah, itu. Apalagi kalau 5 waktunya bagus lagi. Ini misalnya macam-macam gawian nih, sibuk di luar. Minimal 2 ini sembahyang subuh berjamaah lawan sembahyang isya. Itu termasuk bukti tindakan kita untuk mempersiapkan bertemu dengan Allah juga. Nah, mengapa mati itu sakit? Kata Imam Al-Ghazali, dalam dunia jika kita kehilangan rumah, kebakaran misalnya, anak hilang, anak meninggal dunia, kendaraan atau lainnya, tentu kita merasa sakit. Nah, sedangkan apabila kita mati, kita kehilangan segala-galanya. Kenapa mati itu sakit banget? Karena kematian itu terkumpul sakit jasmani dan sakit rohani. Amun kita kehilangan di dunia, amun kita kehilangan di dunia, itu yang sakit rohani kita aja, hilang kendaraan, sakit hati kita, tapi jasmani kita kada sakit. Nah, kalau mati itu jasmani kita sakit, tubuh kita sakit, nah rohani kita sakit karena berpisah lawan semua. Hilang duit 100.000 aja kita berhari-hari, keanyatan 100.000 hilang sakit hati. Nah, kalau mati semuaan ditinggalkan. Nah, sedangkan apabila kita mati, kita kehilangan segala-galanya. Maka bagi orang yang sangat cinta dunia, makin sakit matinya, karena ia berpisah dengan segala yang dicintainya. Karena penderitaan yang paling pahit adalah berpisah dengan yang dicintai. Kalau orang ini sangat cinta lawan dunia, sakit matinya. Semakin cinta semakin sakit. Nah, kemudian yang kedua, tanda cinta kepada Allah itu, yang kedua banyak berzikir kepada Allah. Tandanya orang yang benar cintanya banyak zikirnya kepada Allah. Karena barang siapa cinta sesuatu, maka ia banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Nah, kemudian yang ketiga, mencintai orang yang dicintai Allah. Tanda kita cinta lawan Allah juga, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Nah, jika benar cinta seseorang kepada Allah, maka ia pun akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Dan orang-orang yang dicintai Allah yaitu para malaikat, para nabi, dan para rasul, serta keluarga dan zuriat mereka. Nah, juga para sahabat, aulia, nah ulama yang mengamalkan ilmunya, serta orang kaya yang bersyukur, dan orang miskin yang sabar.
orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang sabar, nah termasuk orang yang dicintai oleh Allah juga. Nah kemudian yang keempat, ridha dengan ketentuan Allah. Nah tandanya cinta seseorang kepada Allah itu benar, ia ridha dengan apa-apa yang ditentukan dan diberikan Allah kepada dirinya. Nah tiada kesal maupun keluh kesah menerima ketentuan dirinya, karena orang yang memutuskan itu adalah orang yang sangat dicintainya. Amun bepada cinta lawan Allah, tapi ketika dapat musibah kada sabar, berarti itu mengaku aja. Kenapa? Karena kalau orang itu bujur-bujur cinta lawan Allah, inya dapat musibah pasti kawan sabar. Kenapa? Karena musibah itu datangnya dari orang yang dia cintai itu. Nah kemudian yang kelima, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Termasuk tanda cintanya kepada Allah itu benar, nah orang itu suka berbuat baik kepada hamba Allah, serta pandai menempatkan siapa yang paling diutamakan untuk berbuat baik padanya. Orang yang paling utama untuk berbuat baik padanya yaitu Rasulullah, dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau dan mencintai keluarga serta zuriatnya. Orang yang berbuat baik kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat Rasulullah mencari orang itu untuk membalasnya. Nah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama untuk berbuat baik padanya, nah kemudian guru yang telah mengajarkan ilmu agama. Jadi ada tertibnya. Jadi yang pertama tadi, orang yang paling utama untuk berbuat baik padanya, yang pertama Rasulullah. Nah sekarang kita hendak berbuat baik lawan Nabi, kadang awal lagi Nabinya kada ada. Kita hendak membantu Nabi, kadang awal lagi wah ini Nabinya kada ada. Hendak menolong Nabi, kadang awal lagi Nabinya kada ada. Nah kita membantu Nabi, kita menolong Nabi itu melalui zuriat beliau, melalui keturunan beliau. Nah dengan cara memperbanyak sholawat kepada beliau dan mencintai keluarga serta zuriatnya, nah melalui itu kita mencintai Nabi, menolong Nabi, membantu Nabi melalui zuriatnya. Nah orang yang berbuat baik kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat Rasulullah mencari orang itu untuk membalasnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama untuk berbuat baik padanya yang kedua, guru yang telah mengajarkan ilmu agama. Nah kemudian kepada dua orang tua yang telah melahirkan engkau. Kemudian kepada dua orang tua yang telah melahirkan engkau, mama abah kita. Nah kemudian keluarga terdekat, teman dan tetangga kita berbuat baik. Ada tertibnya. Jangan berbuat baik lawan-lawan. Lawan tetangga berbuat baik, lawan kuitan ada berbuat baik, ini tepaling. Nah, tepaling. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya mengenal nama Allah At-Tawwab. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan najuka bimajida ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma lakal hamdu syukrun wa lakal hamdu fadlan, anta rabbuna haqqan wa nahnu ibaduka wa anta lam taj'al
اجعلك أهلا اللهم يسر كل يسر ويا جبل كل يسر ويا سائب كل بارد ويا مؤمن كل فاكر ويا مقوي كل دائب ويا من معنا كل مائب يسر عليك كل يسر قد تفسرنا بك يسر اللهم يا من يحتاجون إلى البيان قد تفسرنا حاجاتنا كثير وأنت لم بها وحافر اللهم إني حق منك وحق منك وحق منك اللهم بحق من يحب منك ناجنا مما يحب منك اللهم بحق سيدنا محمد ارسنا بأنك لا تغنم وعنقنا بك نبيك الذي يرحم وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحمد وأنت أشهدنا ولا جدنا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم استر حرمة سيدنا محمد اللهم استر حرمة سيدنا محمد اللهم استر سيدنا محمد وسلم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم واعف عنا يا الله واعف يا رحمن واعف يا رحيم واعف عنا ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين واعف عنا يا الله واستزدنا واعف عنا واعف عنا إخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين هم رحيم اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار ترك أحياء وطيب بأسر سيدنا وحبيبنا محمد المختار وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان جل عما يصفون والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم